Oki dan Bang Noel, saya ke Mas Ferry dulu. Oke, banyak pertanyaan ini sebenarnya gimana mengingat bahwa tanggal pelantikan juga belum ada. Apakah termasuk juga soal kewenangan, apakah ini MA? Bagaimana kepastian hukum yang mesti dipegang, menjadi pegangan penyelenggara? Ya, pertama dengan segala hormat ke teman-teman di Partai Garuda ya. Tapi kalau menggunakan perasaan Partai Garuda memang sudah tidak tepat lagi. Karena perasaan yang sama kan juga pernah disampaikan ketika putusan 90 ya. Ini soal anak muda dan segala macamnya. Padahal faktanya yang menggunakan putusan 90 di Mahkamah Konstitusi cuma satu orang di muka bumi ini. Nggak ada calon presiden yang lain gitu ya. Cuman yang namanya Mas Gibran. Nah hari ini ketika bicara perasaan soal anak muda itu kembali terulang, ya kita akan merasakan deja vu-nya ya. Semua prosesnya hampir mirip, hanya institusi yang dipakai berbeda. Karena tidak mungkin lagi Mahkamah Konstitusi karena sudah terlanjur jelek namanya kan gitu ya. Nah, tapi saya mau mengatakan ini bukan soal anak muda, ini bukan karena ingin menghalang-halangi anak muda. Tapi memang di dalam pemilu itu ada pembatasan-pembatasan yang disepakati bersama oleh peserta pemilu. Kalau sudah sepakat ya udah jalankan. Dan perlu diingat bahwa di dunia di dalam sistem pemilu itu ada yang dikenal dengan partial principles namanya. Partial principles itu adalah cerita pelarangan mengubah aturan main pemilu di saat pemilu sudah dekat. Karena kalau mengubah-ubah sudah dekat, pasti saja ada kepentingannya. Nah, kalau kita lihat putusan Mahkamah Agung ini banyak janggalnya. Satu, selain dekat dengan tanggal pemilu, berapa bulan, 5 bulanan tinggal diubah begitu. Aneh kalau tidak ada sensitivitas hakim. Kecuali hakim mengatakan ini dipakai untuk periode berikutnya. Kalau ini udah ketahuan belum dipakainya untuk periode kapan? Iya sekarang, karena ini bisa tidak langsung bisa dieksekusi oleh penyelenggara. Langsung bisa dieksekusi. Harus diingat loh, waktu putusan 90 orang mendorong mari gunakan untuk periode berikutnya supaya fair. Tapi KPU beralasan yang sama. Katanya final and binding, jadi kami hanya melaksanakan. Saya yakin alasan yang sama akan digunakan KPU juga. Kedua, problematika putusan ini adalah karena ini pengujian PKPU terhadap undang-undang, maksudnya adalah apakah PKPU itu isinya sesuai dengan undang-undang? Faktanya sesuai isinya. Lalu kenapa kemudian ditafsirkan berbeda oleh Mahkamah Agung? Kepada siapa Mahkamah Agung berpedoman? Kepada undang-undang atau kepada kepentingan politik? Nah, saya mencurigai bahwa putusan-putusan semacam ini selalu berujung kepada keinginan dan kepentingan politik dibandingkan kepentingan ingin melindungi pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.